Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi workshop ACLS kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Dian Samroni, spesialis jantung dan pembuluh darah, akan menyampaikan materi tentang henti jantung. Apa itu henti jantung? Jadi, henti jantung adalah suatu kondisi di mana tidak ada aktivitas jantung kita. Aktivitas jantung kita ditandai dengan tidak terabainya nadi. Nah, kalau kita ketemu dengan kasus henti jantung, apa yang harus kita kerjakan? Maka ada dua kondisi kejadian dari henti jantung ini. Yang pertama, henti jantung yang terjadi di lingkungan rumah sakit atau in-hospital cardiac arrest. Yang kedua, henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit atau out hospital cardiac arrest. Prinsipnya sama, yaitu pertolongan yang cepat dan adekuat. Bedanya adalah di awal-awal, step-step langkah apa yang akan kita kerjakan kalau terjadi henti jantung di lingkungan rumah sakit atau di luar rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit, maka panggil bantuan, itu yang utama. Tetapi in hospital cardiac arrest biasanya kita sudah antisipasi dengan monitoring dan observasi sebelumnya. Begitu terjadi henti jantung, kita aktifkan sistem gawat darurat atau code blue. Nah, kebetulan ada pasien henti jantung kita temukan di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Maka yang harus kita kerjakan pertama adalah pastikan kondisi keamanan kita. Pastikan kondisi keamanan korban. Kemudian kita cek respon. Apakah ada respon? Pasien tidak respon, kita panggil bantuan. Aktifkan code blue kalau di rumah sakit. Panggil bantuan via telepon kalau di luar rumah sakit. Berikutnya baru kita pastikan pasien tidak ada nadi atau tidak ada nafas. Pada kondisi tidak ada nadi, pasti tidak ada nafas. Tetapi kalau pasien ada nafas, ada nadi, maka posisikan ke posisi mantap. Apabila pasien tidak ada nafas tetapi ada nadi, berikan bantuan nafas. Tetapi kalau tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka segera lakukan RJP, resusitasi jantung dan paru. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Kita lakukan resusitasi jantung dan paru dengan optimal. Kalau ada bantuan, datang dengan membawa alat AED atau membawa alat DC shock, maka segera tempelkan alat tersebut untuk menganalisa iramanya apa. Ada dua jenis irama seperti yang ada di panduan ACLS. Yang pertama, irama yang shockable atau irama yang bisa dilakukan tindakan DC shock atau defibrilasi, yaitu irama VT tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Kondisi yang lain adalah irama yang tidak bisa dilakukan DC shock atau non-shockable, yaitu suatu kondisi iramanya asistol atau ada aktivitas listrik jantung tetapi tidak ada nadi, namanya PEA, Pulseless Electrical Activity. Kita bahas satu-satu dulu. Pada pasien yang kita temukan, kita sudah inisial treatment dengan melakukan RJP, kemudian bantuan datang dengan membawa monitor dan alat DC shock. Maka begitu kita tempelkan quick look, padnya kita tempel di sternum dan apek, kita lihat iramanya shockable, berupa VT yang tanpa nadi atau VF, ventricle fibrilasi, maka segera lakukan DC shock. Nah, sebelum DC shock pastikan bahwa kita aman, penolong di depan kita aman, atau penolong di sekitar kita aman. I'm clear, you are clear, everybody clear. Kita lakukan DC shock. Pencet tombol DC shock segera dengan dosis daya maksimal dari alat yang kita miliki. Monofasik 360 Joule, bifasik 200 Joule. Setelah DC shock, jangan lihat monitor. Maka segera perintahkan untuk lanjutkan RJP. High quality RJP selama 2 menit.
atau 5 siklus. 30 kompresi, 2 ventilasi itu 1 siklus, sebanyak 5 siklus. Kemudian selama melakukan tindakan RJP, kita lakukan pemasangan infus. Setelah 2 menit, maka kita lihat evaluasi dari monitor. Apakah monitornya mati rupa irama yang shockable, dalam ini VT atau VF, atau sudah berubah. Kalau iramanya masih VT tanpa nadi, masih VF, maka segera berikan DC shock lagi. Begitu selesai DC shock, lanjutkan RJP, berikan obat-obatan. Obat pertama yang masuk adalah adrenalin. Cara pemberiannya secara intravena di bolus 1 mg. Kemudian dilanjutkan dengan flash NaCl 20 cc untuk mempercepat aliran obat tersebut masuk ke target, yaitu ke organ jantung kita, sambil dilakukan RJP. Kemudian kita juga perintahkan untuk dilakukan pemasangan ETT atau dilakukan intubasi pada pasien. Selama 2 menit itu dikerjakan semua. Kemudian kita lihat lagi setelah 2 menit atau 5 siklus, ETT sudah terpasang. Bila irama masih VT atau VF, maka lakukan DC shock kembali. DC shock diberikan. Setelah DC shock, lanjutkan dengan RJP. Berikan obat-obatan lagi. Dalam hal ini obat yang bisa kita berikan adalah amiodaron. Kita berikan secara bolus yang diencerkan sebelumnya, dosis 300 mg dalam D5 sebanyak 20 cc, kita bolus pelan. Kemudian RJP tetap dikerjakan, evaluasi ETT-nya sudah terpasang dengan baik atau bukan. Kalau belum terpasang ETT, lanjutkan diberikan ventilasi secara ambubek atau dengan diberikan sungkup. Nah, itu pada kondisi pasien dengan VT atau VF. Siklus itu akan berlanjut, berputar lagi, sampai nanti pasien dinyatakan selesai proses RJP-nya. Dalam hal ini kembali ke sirkulasi spontan atau pasiennya dinyatakan meninggal. Kita kembali ke sirkulasi spontan apabila iramanya bisa kita baca dengan jelas. Bisa iramanya kembali ke sinus, atau irama dalam kondisi SVT, atau irama dalam kondisi AV block, ada irama. Maka pada saat baca irama yang bukan iramanya VT, bukan iramanya VF, dan bukan iramanya asistol, yang kita bisa lihat ada gelombang VRS, raba nadinya. Kalau teraba nadi, berarti dia kembali ke sirkulasi spontan. RJP bisa kita hentikan, lanjut ke tata laksana algoritma berikutnya. Tetapi kalau iramanya ada, tetapi nadinya tidak ada, maka akan bergeser algoritmanya menjadi algoritma PEA, Pulseless Electrical Activity, di mana tindakannya adalah dilakukan RJP kembali. Demikian berlanjut terus sampai nanti ROSC atau iramanya berubah menjadi shockable. Setelah irama yang shockable, maka kita kembali ke irama awal. Atau pada saat pasien kita temukan tidak sadar, tidak teraba nadi, bantuan datang membawa monitor, membawa alat DC shock, kita tempel, kita baca iramanya. Ternyata asistol. Atau ternyata ada aktivitas listrik tetapi tidak ada nadi. Masuk dalam algoritma asistol atau PEA. Pada kondisi asistol atau PEA, paket yang kita berikan dalam memberikan pertolongan ini lengkap. Mulai dari CPR, RJP selama 2 menit atau 5 siklus, 30 kompresi, 2 ventilasi, langsung diperintahkan untuk memasang akses intravena atau intraoseus, langsung kita perintahkan untuk diberikan obat-obatan, dalam hal ini adalah adrenalin, kita berikan 1 mg intravena bolus, dilanjut dengan flash NaCl 20 cc, dan bisa diulang setiap 3-5 menit sekali. Kemudian langsung kita juga perintahkan untuk dilakukan intubasi atau pemasangan ETT. Setelah 2 menit atau 5 siklus, tukar posisi,
dari penolong. Kemudian kita lihat evaluasi iramanya. Apakah shockable? Apakah non-shockable? Kalau dia non-shockable, artinya iramanya asystole. Atau dia iramanya non-shockable, dalam ini ada irama yang bisa kita baca, kita lakukan raba nadi. Kalau nadi teraba, masuk ke algoritma Rhythm of Spontaneous Circulation atau ROSC. Tapi kalau tidak teraba nadi, tetap iramanya PA, lanjutkan RJP. Karena sebelumnya sudah mendapatkan obat adrenalin, pada sequel ini tidak diberikan adrenalin lagi karena waktunya masih 2 menit atau kurang dari 3 menit. Adrenalin kita berikan setiap 3-5 menit sekali. Tetapi kalau iramanya berubah menjadi irama VT atau irama VF, maka kita akan bergeser ke algoritma VT atau VF atau shockable. Kita berikan DC shock. Setelah diberikan DC shock, kita lanjutkan dengan RJP, obat-obatan kita berikan. Karena sudah terpasang infus di awal. Karena sebelumnya sudah kita berikan obat adrenalin, maka obat yang bisa kita berikan adalah amiodaron dengan dosis 300 mg dalam D520 cc. Kita bolus pelan. Tetapi kalau sebelumnya sudah ada sequel, kalau dia tidak mendapatkan adrenalin, maka kita berikan adrenalin. Dalam hal ini kita bisa beranjak dari irama asystole PA ke algoritma VT atau VF ke angka nomor 5 atau nomor 7. Ke nomor 5 kalau sebelumnya tidak ada adrenalin, kita masuk adrenalin pada sequel atau algoritma sekuensial dari VT atau VF. Tetapi kalau sudah dapat adrenalin, kita masuk ke algoritma yang nomor 7. Kita berikan amiodaron. Siklus ini akan berlanjut terus sampai pasien dinyatakan meninggal dunia. Kita stop RJP-nya. Sampai pasien dinyatakan ROSC, Rhythm of Spontaneous Circulation. Kita stop RJP-nya dan kita pindah ke algoritma yang baru, yaitu ke arah sirkulasi yang spontan. Apa yang harus kita ingat dalam melakukan RJP? Dalam melakukan RJP harus kita ingat kualitas RJP yang optimal, kualitas RJP yang baik, yaitu push hard and fast. Push hard artinya tekan, jatuhkan badan kita, lakukan RJP, lakukan kompresi. Bagus adalah kalau kedalamannya minimal 5 cm atau sekurang-kurangnya 2 inci. Fast cepat, dalam 1 menit antara 100 sampai 120 kali per menit. Dan pastikan terjadi recoil sempurna. Begitu kita dorong kedalaman 5 cm, maka jantung kita seolah-olah seperti dalam posisi sistolik, pompa darah. Begitu kita lepas recoil sempurna, dia dalam fase diastolik. Dia akan nyedot darah untuk masuk ke dalam ventricle. Kita dorong lagi, darah keluar lagi. Sehingga siklus jantung bisa terjadi, ada fase sistolik, fase diastolik, dan dengan kondisi seperti itu akan terjadi stroke volume dan cardiac output yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk sirkulasi ke otak, ke jantung, dan ke paru. Kemudian selama melakukan tindakan RJP, yang harus diperhatikan lagi adalah minimal interupsi CPR. Jangan kita hentikan terlalu lama, jangan kita bengong-bengong dulu, tetap fokus lakukan RJP. Kemudian bagi yang memberikan pertolongan nafas, jangan berikan pertolongan nafas secara berlebihan. Karena kalau kita berikan nafas secara berlebihan, ada 2 saluran yang akan dilewati oleh udara. Satu saluran nafas yang masuk ke paru-paru, dan satu lagi adalah saluran ke lambung. Jadi, kalau terlalu berlebihan, udara akan masuk ke paru dan masuk ke lambung. Bahayanya, kalau terjadi distensi lambung, akan memicu terjadinya regurgitasi dari isi lambung, bisa menutup saluran nafas kalau dia masuk ke saluran nafas. Kemudian, setiap 2 menit atau setiap 5 siklus, usahakan tukar posisi, ganti peran. Kompresi menjadi ventilasi, ventilasi menjadi kompresi, dan jangan lupa, tidak ada hal-hal yang bisa kita kerjakan selain kita melakukan tindakan RJP yang optimal
pada kondisi seperti ini. Kemudian kita lakukan tindakan DC shock atau tindakan defibrilasi. Apa yang harus kita berikan? Listrik. Dari alat apa? Dari alat defibrilator. Karena alat defibrilator tiap rumah sakit bisa berbeda. Dalam hal ini mereknya, dalam ini mungkin bentuknya, tetapi yang mungkin bisa kita lihat adalah alat itu bentuknya bifasik atau jenisnya yang monofasik. Bifasik monofasik 360 joule, sedangkan yang bifasik itu 200 joule. Atau kalau bingung, pasang daya maksimal. Kemudian obat-obatan yang wajib ada pada kondisi henti jantung adalah adrenalin. Harus ada dan harus dipersiapkan dan harus tahu dosisnya dan harus tahu pemberiannya. Yang kedua adalah amiodaron. Karena obat amiodaron adalah obat tambahan lainnya selain obat dasar adrenalin, selain electrical DC shock. Jadi adrenalin bisa kita berikan pada saat awal baik itu VT, VF, asistol maupun PEA. Tetapi amiodaron hanya boleh diberikan pada kondisi henti jantung dengan irama VT atau VF setelah dilakukan DC shock dan setelah diberikan adrenalin. Nah, kemudian untuk nafas. Pada pemberian nafas sangat diharapkan teman-teman bisa melakukan intubasi secara optimal. Bisa memberikan melakukan pemasangan ETT secara optimal, tepat, cepat, dan tidak menghambat kinerja dari pemberi kompresi. Karena prinsipnya adalah minimal interupsi CPR. Begitu sudah terpasang ETT-nya, maka harus dilaporkan ETT terpasang. Maka teman kita, kapten kita, akan mengevaluasi apakah ETT yang kita pasang masuk dengan benar. Ada 5 titik yang kita periksa. Titik yang pertama di epigastrium, apakah masuk ke saluran lambung. 4 titik berikutnya adalah paru-paru kanan, kiri, atas, dan bawah. Apakah terdistribusi merata? Apakah sama kanan dan kiri? Kalau dia sama, maka berarti kedalamannya cukup. Setelah ETT terpasang, kita fiksasi, maka kita berikan bantuan nafas yang awalnya 30 kompresi, 2 ventilasi kita berikan, maka pada kondisi ini adalah kompresi lanjut terus tanpa henti 30. Jadi dalam 1 menit berikan 100-120 kali per menit, fokus kompresi saja, ventilasi fokus pada ventilasi, yaitu memberikan bantuan nafas setiap 6 detik sekali atau 10-12 kali dalam 1 menit. Jadi dalam hitungan mungkin 5-6 kali, 5-6 menit sekali kita berikan bantuan nafas. Kemudian kalau pasiennya kembali sirkulasi spontan, maka jangan lupa kuncinya adalah tentukan dia kembali ke sirkulasi spontan dengan terabanya nadi. Yang kedua, optimalkan sirkulasinya dengan optimal tekanan darah yang cukup, memberikan perfusi ke organ-organ vital. Dan yang terakhir, jangan lupa ventilasinya. Konsepnya pada CPR ini, pada henti jantung ini adalah CAB. Kompresi airway breathing. Sirkulasi airway breathing. Artinya C-nya dulu kita optimalkan. Kompresinya kita optimalkan supaya kembali ke sirkulasi spontan. Begitu terjadi sirkulasi spontan yang ditandai dengan adanya nadi, maka bisa kita lanjutkan ke airway breathing. Dalam hal ini adalah ventilasinya. Jadi pada ventilasi ini targetnya adalah kalau pasien belum ada nafas spontan, tetap kita lanjutkan pemberian nafas. Targetnya saturasi lebih dari 94%. Atau kalau kita pasang petco lebih dari 40 mm air raksa. Kemudian, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Jangan lupa, henti jantung pasti ada penyebabnya. Ada panduan 5H,
5T. Ada 5H, kondisi 5H, ada kondisi 5T yang bisa menyebabkan henti jantung. Kita sebutkan satu persatu. 5H itu yang pertama adalah hipovolemia. H kedua hipoksia. H ketiga hidrogen ion asidosis. H yang keempat hiperkalemia atau gangguan elektrolit. H kelima adalah hipotermia. Kemudian yang T ada tension pneumotoraks, tamponade jantung, toksin, trombosis paru, dan trombosis koroner. Nah, ini akan dibahas pada kondisi ROSC atau return of spontaneous circulation. Nah, karena pada saat sekarang ini henti jantung bisa terjadi pada siapa saja, pada kapan saja, apalagi pada era pandemik ini. Apa yang harus kita perhatikan? Sama. Yang pertama, konsep dan prinsip dari bantuan pada henti jantung adalah amankan diri, amankan penderita, termasuk dalam kondisi COVID ini. Jadi dalam memberikan pertolongan, sebelumnya harus kita persiapkan dulu keamanan kita. Gunakan APD secara lengkap sebelum memasuki tempat kejadian. Kemudian supaya tidak terjadi spreading atau penularan. Kalau pasiennya itu penderita COVID, maka batasi jumlah personel yang akan memberikan pertolongan. Kemudian kalau kita memiliki alat RJP mekanik atau mesin, pertimbangkan kita gunakan itu untuk menolong pasien-pasien dewasa dengan risiko tinggi terjadi penularan COVID. Kemudian komunikasikan status COVID-nya ke penolong yang baru datang untuk membantu kita. Jadi ada persiapan pada semua penolong untuk menggunakan APD, ada persiapan semua penolong untuk memberikan informasi yang optimal terkait status dari pasien yang akan kita tolong. Nah, algoritmanya tidak akan berubah. Sama, nomor satu adalah keamanan. Keamanan penolong, setelah itu keamanan pasien. Bedanya adalah kita harus menggunakan alat APD. Tetapi pada kondisi henti jantung, henti nafas, di mana kita harus memberikan bantuan ventilasi, maka usahakan aerosolisasinya kondisinya rendah. Penyebaran secara aerosol itu minimal. Karena itu gunakan penyaring HEPA kalau ada untuk semua pertolongan dengan ventilasi. Kemudian intubator atau orang yang melakukan tindakan intubasi, lakukanlah dengan alat APD yang lengkap. Pilihlah orang yang cukup kompeten, yang mampu melakukan tindakan intubasi pada percobaan pertama. Jadi tidak ada pengulangan lagi. Kemudian selama melakukan intubasi, stop dulu kompresinya. Sebelum intubasi, gunakan back mesh device atau tipis pada neonatus dan gunakan penyaring HEPA. Atau gunakan penyaring kedap udara atau penyekat kedap udara. Untuk dewasa, mungkin bisa dipertimbangkan kalau alat tersebut tidak ada, berikan dengan cara NRM. Dengan NRM, ada suatu tekanan yang dihasilkan dari NRM untuk mendorong udara dari ruang regi masuk ke alveol. Kemudian jika intubasi ditunda, pertimbangkan untuk menggunakan supraglottic airway dan gunakanlah diskoneksi sirkuit tertutup secara minimal. Nah, kemudian pada pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19, kadang kita bingung, perlu dilakukan resusitasi atau enggak? Lanjut apa enggak? Karena itu, tetapkan tujuan perawatannya ini apa. Kemudian, bagaimana peluang hidup dari penderita tersebut. Kalau pasien stadium akhir, tidak perlu kita lakukan resusitasi. Tapi kalau pasiennya tujuannya perawatan, bahwa kemungkinan dia long life, kehidupannya itu cukup bagus, maka lakukan RJP. Karena itu harus ada panduan dari rumah sakit
atau protokol dari rumah sakit, kapan diperbolehkan melakukan RJP dan kapan diperbolehkan tidak melakukan RJP, karena ini terkait dengan kondisi kelangsungan hidup pasien. Saya kira semua rumah sakit mempunyai protokol yang sama dan semua penolong ingin supaya orang yang ditolong kembali dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang optimal. Tetapi jangan lupa quality of life-nya harus tetap diperhatikan. Nah, jadi perubahannya apa? Secara umum perubahannya hanya pada persiapan sebelum melakukan tindakan resusitasi, yaitu gunakan APD yang lengkap, batasi jumlah personel yang melakukan tindakan resusitasi, dan pertimbangkan kelayakan atau tujuan dalam melakukan resusitasi. Lainnya sama, algoritmanya tetap sama dengan yang sudah dikeluarkan oleh AHA tahun 2015. Sekian materi tentang henti jantung dari saya, semoga bermanfaat buat teman sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.